وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد في النار بسند المتصل إلى الإمام أبي داود السجستاني قال رحمه الله تعالى باب في الاجتماع على الطعام. Bab yang menyatakan berhimpun dalam makanan, berhimpun ke atas makanan atau di waktu makan. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa Ar-Razi qala akhbarana Al-Walid ibn Muslim qala haddatsani Wahsy bin Harb an Abi an Jaddih an ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kul wa la nashba' inna na'kul wa la nashba' inna na'kulu wa la nashba'. Jelas secara pasti makna daripada wala nashba'. Jadi makanan yang tersaji dan juga dengan makanan yang terhidang dan yang dimakan bersama-sama kami. Kami memakannya tapi kami tidak merasa kenyang. Kita, slogan kita banyak cukup, sedikit kurang. Jadi yang kalau pada itu makanan hanya apa adanya, makanan tidak sebagaimana yang kita harapkan, banyak cukup. Prinsip berikutnya sedikit kurang. Nah, bagaimana agar yang sedikit kurang tadi juga sedikit menjadi cukup? Nashba' bukan cuman hanya batinian atau batanan, jasadian, bukan cuman hanya makan dan kenyang hanya dari sudut jasmani, tapi juga dengan kita makanan mampu untuk memberikan kepuasan dan kekenyangan kepada kita yang dengan kesannya sehingga dengan kita mampu untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala secara sehat, tidak ada sembarang gangguan. Setelah bangun terus siap-siap untuk berangkat. Banyak kehidupan orang-orang elit sekarang ini, begitu terbit matahari maka bermula. Kalau kelas elit main golf daripada terbit matahari sampai terbenam. Rehat cuma hanya untuk makan siang. Nanti mungkin dengan ayam bakarnya, dengan sate, itu juga dengan daging bakarnya, itu juga dengan makanan-makanan yang umpamanya ada tempat-tempat tertentu. Lalu kita dapat informasi daripada sahabat kita di KL, ada tempat kegemaran mereka di Bogor. Sana bayarnya KD-nya perempuan, KD yang ngambilkan bola itu perempuan. Kemudian yang kedua geraknya salatnya jamak takdim atau juga dengan jamaah takhir. Pagi terbit matahari begini sudah main golf sampai terbenam matahari. Nanti ada satu lokasi, ada suatu restoran tempat makan yang memang istimewa betul dengan sajadah di tangannya. Itu berarti dengan kita makan tapi kita wala nashba'. Sebab asyaba'an, asyiba al-haqiqi itu adalah syiba yang makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita mampu untuk memberikan tenaga, yang dengan tenaga kita itu secara paksa membawa kita kepada kebaikan. Yang kalau dengan pemimpinnya adil dan bijak, yang kalau dengan kopratnya amanah dan jujur, yang kalau dengan kitanya himah dan semangat, yang kalau dengan abidnya ubudah ikhlas terus karena Allah Jalla wa'ala. Itu yang kita inginkan daripada asyiba minal akil. Kalau hanya sekedar syiba, penuh perut kita dengan makanan, lembu pun seperti itu. Matlamatnya tidak lebih daripada makan dan mengenyangkan perut. Apa beda dengan kambing, apa bedanya dengan binatang? Jadi dengan kita lebih daripada syiba, lebih daripada kenyang, kesan. Yang dimana dengan makanan yang masuk tadi itu kita tidak tahu muhtawayat, isian, kandungan yang ada pada makanan, tapi yang secara pasti sehingga mampu untuk menstabilkan kesehatan kita, keperluan-keperluan yang diperlukan oleh seluruh bagian anggota tubuh. 360 persendian tulang,
tambah kembali ada dalam berapa puluh, ada dalam berapa macam organ yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Apapun yang tergugat keperluannya, apa saja yang terkurangkan tuntutannya, pasti akan membawa masalah. Jadi hidung tersumbat, mata tak jelas, telinga kurang nyaman, gunggung telinga. Untuk coba bagaimana rasanya masukkan air ke telinga, bagaimana rasanya kalau pada itu kemasukan air. Kadang-kadang bukan dikenakan kena kemasukan air, tapi telinga kita tidak selesa, jadi tidak nyaman. Kenapa? Karena tersumbat. Atau juga mata, ada seperti ada benda yang menghalang. Kulit, kenapa kulit? Nampak kelihatan gersang, kering kulit kita. Itu semuanya masalah. Itu kesemuanya, ya, yang walaupun semuanya daripada Allah, tapi hakikat dan asbab hakikatnya daripada Allah, tapi asbab musababnya daripada makanan, minuman, daripada cuaca, keadaan dan yang ada di sekeliling kita, yang sehingga kulit kita tetap halus dan mulus. Kemudian menelan pun kurang enak, pernah rasakan. Padahal apa mas? Tidak tahu lah, kita bukan bidang kita yang, tapi kesimpulannya kurang nyaman lah. Gak enak menelan, napas tersekat, mata rasa terhalang, telinga gunggung, jantung rasa berdebar, sini terasa sakit, pijat-pijat urut-urut juga tetap seperti itu. Banyak rupa-rupanya. Yang kita tahu cuman hanya masuk, rebus, masak, goreng, digulai, saji, hidang, makan. Itu saja yang kita tahu. Kerja pencernaan pankreas kita di dalam proses makanan tadi itu, sehingga dihantar vitaminnya, gizi dan juga dengan muhtawiyat kandungan makanan tadi itu ikut keperluan masing-masing. Bagaimana sukatannya Allah yang maha mengetahui, bagaimana hitungannya Allah yang maha mengetahui. Kajian demi kajian dibuat, yang walaupun kita mengatakan seperti apa, tapi tetap saja ilmunya Allah lebih atam, yang kadang-kadang di luar daripada kajian dan juga di luar daripada pengamatan. Dari sudut makanan tidak pernah kurangnya, dari sudut vitamin dan juga dengan gizi, memang makanan yang bervitamin, bahasa Malaysia bervitamin, bahasa kita bergizi, gizinya sangat bagus, sukatannya. Jadi dengan kita ikut makan, innana la nakul hatta nashba' wa idza akalna, dan bahasa kurang lebihnya, yang dengan kami tidak akan makan kecuali setelah lapar. Wa idza akalna nantahi qabla an nashba', dan apabila kami makan, kami berhenti sebelum kenyang. Itu cara para nabi-nabi dan rasul. Kita qabla an naju' na'kul, wa idza akalna syabi'na, wa idza syabi'na tidurna. Itu kan, itu bahasa kita la kuliah. Enggak apa-apa la kuliah. Jadi mungkin prinsip anak itu yang paling ideal sekali. Jangan kita ngaku-ngaku yang macam-macam sajalah, cukuplah dengan itu. Biar kita macam kita lah. Jadi jangan kita kata maqamat, ahwal, lain, nggak sampai lagi. Itu bukan dunia antum. Kalau dunia kami dunia ma'rifah, dunia ahwal, nggak usah lah. Apalagi kalau sampai pada tahap mengaku-ngaku bermimpi itu dan ini, waliyadzubillah. Jadi pada beberapa waktu yang lalu, dulu kan ada gelang di tangan kan, gelang itu putus. Jadi gelang itu putus, yang pada akhirnya mau ikat kembali. Rupa-rupanya untuk mengikat gelang, untuk mengikat, Masya Allah tabarakallah, karena benangnya nailonnya pendek, jadi setelah dipasang kembali untuk mengikat kembali itu, Masya Allah, luar biasa sulit. Maka teringat dengan hadis mentoro'o, barang siapa berpura-pura melihat sesuatu dalam mimpi pada dia tidak memimpikannya, kulipa ayat kita baina syarataini, Allah perintahkan untuk mengingat antara dua biji gandum. Gandum bukan benang, bukan getah nggak apa-apa kita ikat, benang nggak apa-apa kita tarikan. Tapi untuk mengikat antara dua gandum tidak dapat diolah dengan ujung jari tangan kita. Maknanya selama tidak boleh berarti akan tersiksa, waliyadzubillah kembali. Jadi syiba yang kita harapkan sekarang, syiba dengan ibadah, syiba dengan ilmu, syiba dengan amal ubudiyah dan pendekatan diri kita kepada Allah. Agar bagaimana ya Allah makanan yang masuk ke dalam perut kami itu tidak menjadi penghijab. Jadi sebagaimana telah kau aturkan daripada makanan dan minuman yang masuk
untuk kesehatan kami, bagian-bagian yang diperlukan untuk darah, yang diperlukan untuk tulang belulang, kan ada yang namanya tulang repuk. Itu juga karena faktor usia yang diperlukan oleh daging, pertama dengan tulangnya, dengan darahnya, dengan dagingnya, dengan empedunya, dengan jantungnya. Sebutkan saja satu persatu, dan tidak terhitung banyaknya bagian-bagian yang ada pada diri kita masing-masing. Tapi juga dalam waktu yang sama kami mengharapkan daripada keperluan-keperluan yang diperlukan oleh bagian anggota tadi itu, juga anugerahkan kepada kami kekuatan daripadanya, kekuatan yang membawa kami ila ridhaka wa mardhak, kepada keridhaanmu ya Allah. Kalau seandainya ada gangguan yang mengganggu, dengar, mungkin ingat nanti namanya akan kita pastikan. Sahabat Nabi kita yang senantiasa demam, sahabat Nabi kita yang senantiasa panas, senantiasa sakit. Pada waktu mendengar Nabi kita bersabda, humma lailatin tukaffiru dzunubas sanah, makna hadis, humma lailatin, sakit satu malam, demam satu malam itu akan menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun. Apa kata sahabat tadi itu? Ya Allah, kekalkan demam dalam hidupku, tapi demam, penyakit panas yang tidak mencegah dan menghalang aku daripada sholat berjamaah dan ubudiyah kepada Engkau. Jadi silakan, bukan meminta, tapi memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar penyakit yang menjadi asbab takfir tadi itu kekal dengan beliau, tapi dengan penyakit yang tidak mengganggu leluasa untuk aku beribadah. Nah juga kita berharap seperti itu, ya Allah berikan kami kesehatan. Kalau kau sakitkan pun sakit yang tidak menghalang kita untuk leluasa ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kalau kita sudah sampai kepada keadaan seperti itu, kita memang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang walaupun kita diuji, ujian tidak menunggang kita, yang walaupun kita dicoba, cobaan tidak memperangkap kita, yang walaupun kita disakitkan, sakit juga tidak menghalang leluasa kemampuan kita. Itu diantara daripada doa salafun saleh, sehingga kata sebagian daripada mereka, siapapun yang bersalaman dengan sahabat tadi itu terasa hangat betul telapak tangannya, tapi tetap aktivitas tidak terhalang. Qala na'kul wa la nashba. Jadi la nashba di situ penafsiran yang akrab ila uqulina, artinya tidak kenyang. Penafsiran yang kedua, makanan tadi itu tidak membawa kami kepada kebajikan. Kok kenapa? Perut kenyang tapi malas, perut kenyang tapi tidak dapat bangkit, perut kenyang tapi tidak bisa bangun, perut kenyang tapi tidak dapat berzikir. Nabi kita bersabda, qala la'allakum taftariquna, mungkin saja kalian bercerai-berai, berjauhan pada makan. Pahami, ternyata daripada berhimpun itu bukan cuma hanya akan menurunkan rahmat dan maghfirah, tapi justru juga menjadi asbab kita makan lebih cepat kenyangnya. Qala la'allakum taftariqun. Kalau nah memang ya sistem bopi, sistem layan sendiri, ambil cedok terus. Ya kita seperti kita di kebun kemarin loh kan. Tapi kita mau menikmati suasana alam indah pada saat ketika itu. Jadi masing-masing yang ada di pohon kelapa, yang ada di pohon rambutan, yang ada di bawah, yang ada di tasing, yang ada di gunung, yang ada di mana, itu tafarruq. Atau di mana-mana saja di rumah. Jadi misalnya nanti kalau antum udah punya anak banyak, mudah-mudahan tuh punya anak banyak, belum cukup, duitnya kena banyak juga. Duit banyak, anaknya banyak, dan amal ibadahnya pun juga banyak. Jadi kalau pasti duitnya banyak, anaknya banyak, pasti kamu akan panjang umur. Kenapa? Sebab Nabi kita doakan yang 3 itu kepada Sayyiduna Anas ibni Malik, Allahumma atil umrahu. Yang pertama, wa aktsir amwalahu wa aktsir auladahu. Kenapa? Sebab tidak akan mungkin bagaimana kita bisa dapat anak banyak kalau umur kita pendek. Ya kan? Betul. Umur 40, 2 produk habis, sudah tak ada produk tambahan lagi. Kenapa? Karena umurnya pendek. Dalam waktu yang sama, bagaimana dengan kita bisa punya anak banyak dan juga terjaga dan terpelihara kalau pada waktu dengan rezeki kita sedikit. Dan bagaimana kita bisa dapat rezeki yang banyak kalau umur kita pendek. Jadi sangat bijaksana sekali. Yang pertama Nabi kita doakan atil umrahu. Karena panjang umur ini itu sebagai asbab untuk kita mendapatkan kekayaan yang banyak dan juga dengan keluarga yang ramai.
atil umrahu wa akthir auladahu, wa ketiga wa akthir amwalahu, keempat wa adkhilhul jannah. Nah, jadi dengan anak-anak yang ramai atau dengan anak-anak yang banyak, ya, yang walaupun kalau seandainya hongang-hongang pun orang-orangnya, tapi jumlah bilangannya ramai, alhamdulillah. Dan kita tidak dapat menebak, kita tidak boleh mengambil keputusan yang tanpa kita mengetahui, dan memang kita tidak akan tahu tentang haqaiqal umur, bawatinal umur itu seperti apa. Ma'aman takunu anta sa'ida, dengan siapa kamu akan jadi bahagia? Apakah dengan putra-putri kamu? Apakah dengan adik-beradik sanak dan saudara kamu? Apakah dengan teman dan juga dengan kenalan Anda? Itu Allah yang maha mengetahuinya. Makanya kita dalam hidup kita dianjurkan, kita disuruh untuk kita linakuna khuddaman lil akhirin. Jadi khidmat itu perlu. Khidmat itu sangat-sangat perlu. Dan kawan-kawan di Malaysia yang ikuti live memahami tentang bahasa khidmat. Bahasa khidmat yang kita bahasakan di mata kita bukan tujuan untuk memperbudak, bukan dengan tujuan untuk menghamba sahayakan anak orang. Kaifa istarqattumun naskar, kaifa istaraktumun nasa wa qad auladathum ummahatum ahrara. Kaifa istarqaqtum, bagaimana kalian sampai menghamba sahayakan mereka sedangkan mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka. Ucapan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anil jami'. Jadi sekarang segala keperluan yang kita perlukan itu boleh kita pastikan banyak bergantung kepada orang lain. Oke, coba kita telusuri satu persatu, kita senaraikan. Untuk keuangan bergantung juga kepada orang lain. Dapat duit daripada mana? Kemarin kita sebutkan boleh dipastikan 90% kekayaan dunia itu daripada jual beli. Petrol dijual, batu bara dijual, minyak sawit dijual, getah dijual, ternak ikan dijual, ternak sapi dijual, ternak kambing dijual, kelapa dijual, tanaman, kopi dijual, teh dijual, padi, semuanya. Besi dijual, handphone dijual, kipas dijual, semen dijual, paku dijual, kaca dijual, cermin dijual, goding dijual, lampu dijual, jati dijual, keramik dijual, semuanya jualan. Ayo, mana ada daripada gaji? Daripada gaji bankrupt. Kalau hanya bergantung dengan gaji saja kita tidak bisa hidup secara nyaman. Mesti akan terbabi dengan dunia bisnis, dalam dunia jual beli. Itu yang pertama. Jadi kesemuanya itu daripada kekayaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang apa yang Anda jual? Tadi pertama kekayaan itu daripada jual beli. Yang kedua pertanyaan apa yang Anda jual belikan dan dengan siapa Anda menjual dan membelinya? Nah, itu bergantung dengan orang lain. Keterbukaan hati orang untuk berbelanja dengan kita, membeli dengan kita, bertransaksi dengan kita, itu bergantung kepada man khadama khudim. Karena kamu khidmat kepada orang-orang, Allah akan khidmatkan orang-orang juga kepada kamu. Karena kamu melayan orang, Allah akan hantar orang-orang yang akan melayan kamu. Karena kau perhatikan urusan orang ramai, Allah juga akan perhatikan urusan kamu. Kalau kamu memperhatikan keselahatan agama, masa depan, akhlak, perilaku dan perangai, pun juga kita akan mendapatkan balasan yang sama daripada Allah. Jadi kunci pertama untuk kebahagiaan dan juga untuk kesejahteraan hidup itu adalah al-khidmah. Khidmah li maulaka, khidmah li dinik, khidmah li ahbabik, khidmah li masyayikhik, khidmah li ahlik. Itu adalah kunci daripada segala kebahagiaan, khidmah. Jadi kalau boleh dengan bahasanya, al-hayatu hiyal khidmatu. Ini tak ada orang kata tuh, saya saja mereka-reka. Tapi setelah dipikirkan dulu lah. Bukan saya cakap kosong begitu saja. Sepun kadang-kadang cakap sambil berpikir dulu. Idealnya betulkah kira-kira kehidupan itu adalah khidmat ya? Sebab yang pertama khidmat kepada Allah. Khidmah kepada Allah, kepada agama Allah, kepada syariat Allah, kepada dakwahnya Allah Jalla wa'ala sebagai tali penyambung kita sebagai warasatul anbiya. Kalau dengan para nabi-nabi dan rasul diutus Allah ke dunia untuk memberikan bimbingan hidayah dan pencerahan kepada umat, maka kita sebagai pelanjutnya, kita yang akan melanjutkan tugas daripada mereka. Maka pada waktu kita berkhidmah dengan orang-orang, berarti kita telah menabur jasa, berarti kita telah menaburkan kebajikan. Adatullahi fi ibadah, adatullahi fi kaunih,
adat Allah dengan makhluk-makhluknya, adat Allah dengan kainat makhluk-makhluk ciptaannya, kama khadama khudim, man a'ana yu'an, orang yang menolong akan ditolong, orang yang membantu akan dibantu. Karena kita sudah taburkan jasa, itu terpulang, terserah jasa yang kita taburkan itu seperti apa. Tuh, dengan artisnya, itu dengan penyanyinya, itu dengan pelakonnya, itu dengan artisnya, itu semuanya menaburkan jasa. Tapi ada jasa yang memang patut untuk kita taburkan, ada jasa yang kalau kita taburkan akan membawa kepada kebahagiaan dan juga membawa kepada kebaikan, kebahagiaan dan kebaikan kepada orang ramai. Ada juga yang sebaliknya, semuanya tabur jasa, semuanya mencurahkan tenaga dan kebolehannya kepada orang banyak. Itu dengan tontonannya, yang itu dengan lakonannya, yang itu dengan Allahumma shalli alaihi wasallam dengan ilmu pengetahuannya, yang itu dengan tenaganya, yang itu dengan waktunya, itu dengan nasihatnya, yang itu dengan bisnisnya, yaitu dengan usahanya, yang itu dengan penemuan demi penemuannya, begitulah seterusnya. Maka lihat saja orang yang khadum, orang yang senantiasa melayan, hidupnya akan dilayan. Yang kalau tidak sayusakhiru lakallah al-ibadah li khidmatik, Allah akan taskhir, Allah akan mudahkan, Allah akan gerakkan hamba-hambanya untuk melayan dan juga untuk memenuhi keperluanmu. Aneh, bukannya lambat karena ada keperluan terlebih dahulu, tapi ternyata begitu buka udah enggak ketanganan. Kita lihat ya, sebagian penjual martabak beratur, dah habis. Ada penjual martabak senyap dia saja, padahal enak martabaknya. Martabak telur itik, bibik, telur ayam Belanda atau ayam apa bahasanya dikerumi, ayam kampung, ayam kota, ayam desa, apa segala macam. Sama, mungkin lebih murah lagi, mungkin lebih enak, tapi tidak ada minat orang berbelanja di situ. Manil ladzi yusakhir, mal ladzi sakhara tilka al-majmu'ah untuk berbelanja ke tempat kita, bukan supermarket. Ada nih, lihat misalnya, itu 24 jam, nggak ada orang berobat di situ. Pergi ke satu lagi, masalah tabarakallah, ramai orang di sana. Mungkin dari sudut kepakaran kurang lebih, itu juga pakar spesialis, juga pakar spesialis. Ini kepala botak, juga kepala botak. Ini penyunyum, itu juga penyunyum. Tapi orang lebih ramai berobat ke situ. Kenapa? Kemudian dalam waktu yang sama, karena di situ tuh kalau pada berobat cepat sembuh. Memang obatnya mujarab. Siapa juga yang mendatangkan kesembuhan? Karena kamu pernah menyembuhkan orang-orang, sehingga dengan penyakit kamu juga cepat disembuhkan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu baru menyembuhkan perutnya daripada rasa lapar, mulutnya daripada rasa dahaga, keperluan-keperluan jasmani yang diperlukan. Bagaimana kalau kita bisa menyembuhkan dan juga bisa memberikan pengobatan dan juga masukan sampai kenyang? Dengan akidahnya, dengan pemikirannya halal dan haramnya, insya Allah. Tanamkan keyakinan seperti itu. Kalau seandainya tidak sebagaimana yang diduga pun, keyakinan yang benar dan juga dengan hakikat yang benar, dengan hakikat yang betul, itu akan membawa kepada ketentraman hati dan juga kepada kedamaian jiwa. Jangan kedekut dengan tenaga, dengan waktu. Kalau pada waktu bantu orang-orang saja kita boleh dapat macam-macam, bagaimana kalau kita membantu dan berkhidmat kepada keluarga kita sendiri? Nih ibu dan bapak perlukan tenaga dan bantuanmu, dibantu. Bila lagi dah 57 tahun, tuh sudah 50, Umi 67 lahir, bila 60. Nah, jadi kalau seandainya terpajam, kalau bahasa orang tua anak, kalau sudah terpajam mata itu, nah apalagi nak digawi, nah apalagi nak anak digawi, kalau mata tutup pajam maksudnya mati, apalagi yang awak nak buat, nak berjasa, nak bakti, nak taat, nak setia, dah habis waktu kamu. Kalau ada pun Nabi fili wali walidayya warhamhuma. Maka kalian kalau diberikan peluang untuk ber-SMS-an, SMS lah abah dan mama, SMS mak dan ayah, assalamualaikum, jangan cuma minta duit saja semacam, minta kirimin duit, habis lagi minta kirimin, minta beli munjid juz kedua, minta Fathul Bari. Katanya bah ada jilid Fathul Bari yang sekarang nih jilidnya enggak lagi seperti dulu. Dulu cuma 16, sekarang ada jadi 39. Nah,
Mana ada. Itu yang benar aja. Kalau minta-mintalah yang jujur, nggak perlu dengan cara nipu seperti itu. Nanti kita kena tipu juga dengan anak-anak kita. Masih syukur kalau anak yang nipu, kalau tidak ditipu sama orang banyak. Kama tadi nutudan wal jasa'u min jinsil amal. Jadi tanamkan jiwa raga yang khidmat. Baginda Nabi tongkos lomos dengan bahasa Malaysia. Khidmat untuk ahli dan keluarga, karena fi khidmati ahli. Khidmat bersama dengan orang ramai, nanti biar aku yang mencarikan bahan bakarnya. Khidmat dengan para sahabat, dicerca, dicaci maki dan sampai diusir daripada tempat kediaman. Tetap Nabi kita berikan penyuluh dan juga penerang, bimbingan, pancaran cahaya kepada mereka. Enggak apa-apa yang pada akhirnya musuh-musuh bebuyutan bahasa Banjar dengan baginda Nabi akhirnya menjadi panglima perang setia. Sayyidina Amr ibn al-As, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, Sayyidina Khalid ibn al-Walid, dan juga dengan Sayyidina yang lainnya. Siapa di antara daripada panglima perang Nabi, di antara daripada yang paling setia, yang pada waktu salah seorang daripada anak remaja, kalau tidak salah Sayyidina Aus dengan Sayyidina Abu Suraih Al-Qadi dengan Imam Iyas Al-Qadi juga. Jadi Al-Qadi Iyas ini yang pada saat ketika duduk di satu lokasi, di hadapan beliau orang-orang yang jenggotan panjang semuanya. Semuanya orang-orang tua jenggotan panjang. Jadi kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kedadakah beban ikam di sini tempat mengaji kecuali dengan anak muda yang kadada punya apa-apa tuh lagi? Ini yang jenggotan yang tua-tua ini nggak ada, yang agak tuan dikit kan tuh ngajarin kalian selain daripada anak muda yang sumur jagung tadi itu. Nah begitu, tuh omongnya kasar. Jadi kata Sayyidina Iyas, ya Amirul Mukminin, pada saat ketika Sayyidina siapa? Pada saat ketika Sayyidina satu lagi, pada saat ketika Sayyidina Usamah bin Zaid menjadi panglima perang, yang pada waktu itu yang dipimpin sama beliau ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Ubaidah, ada Sayyidina Utsman. Itu tua-tua semuanya yang jadi panglima perang. Dalam riwayat Nabi baca, dalam umur 15 ke 17-an tahun saja, jenderal pertama yang terlantik adalah Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Pada saat ketika itu sama dengan bahasanya. Oh, jadi kata beliau, kalau begitu layak kamu untuk menjadi ketua mereka. Kan kita jadi aneh nih. Yang jadi misal seperti antum. Ternyata yang tampil ke depan antum semuanya yang berbicara salah satu daripada pelajar MI. Supan bagaimana nggak supan, gimana kita nggak malu. Ternyata budak kecil bucak lagi, ingusan lagi, Masya Allah tabarakallah. Umurnya tidak lebih daripada dalam 11 tahun saja. MI 6 tahun, 11 tahun berarti pada tahun kelima. Ternyata dia itu yang tampil depan antum. Kamu ngapa-ngapanya ada jenggotan semuanya, atas bawah jenggotan, bahkan 3 lagi. 3 itu mana? Kumis, jenggot bawah. Bersama teman. Ayo, ternyata yang tampil budak kecil, malu kita. Ala kulli hal. Begitu dapat dipahami, alhamdulillah. Man khadama khudim. Ingat perkataan Imam Nawawi yang beliau nukilkan daripada ulama, jangan tidak jadi pelayan, jangan tidak jadi orang yang berjiwa penolong, yang ringanan tangan, ringan membantu. Mudah-mudahan untuk sementara waktu, karena kita jenis orang yang ringan membantu, akhirnya kita jadi dipermudahkan oleh Allah. Allah tahu ini orang, dia punya jiwa raga yang pemurah. Jadi pada masa kemampuannya hanya dengan tenaga, kepemurahannya dengan tenaga, yang pada waktu kemampuannya dengan ilmu, kepemurahannya dengan ilmu, pada suatu ketika Allah akan karuniakan harta kekayaan kepadanya, sebab itu sudah pada tempatnya, pada jalurnya. Orang itu nanti tinggal guna peluang dan kesempatan. Peluangnya dengan tenaga, enggak. Peluangnya dengan harta, tak. Peluangnya dengan duit. Peluangnya dengan ilmu, peluangnya dengan pikiran, ran. Kenapa? Sebab orang yang jawad, orang yang pemurah itu adalah orang yang disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Tengok pemberian Allah. Jadi kemarin kita sudah baca, nanti kita sambung kembali. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang pemberiannya tidak kurang daripada dalam 100.000 dirham. Ada yang sampai 300.000 dirham. Ada yang pemberiannya tidak kurang daripada sekian puluh ribu dinar emas. Ada yang dengan pemberiannya cuman hanya tidak lebih daripada mengeluhkan keadaan. Dengan Imam Lais ibn Sa'ad
pada waktu melihat teman dalam keadaan sakaratil dan menangis. Kenapa menangis? Sebab saya bimbang, risau, takut dan malu juga kalau pada waktu meninggal nanti tidak ada bekalan untuk, tidak ada peruntukan untuk aku membayar hutang piutangku. Berapa? Hitungannya 100.000 dirham. Berapa uang Malaysianya dengan uang Indonesia? 10 miliar. Banyak. Terus rumah yang ibu apa tipe sini? Kunci yang sebelah kamar sebelah kanan, lembar sebelah kanan. Ambil itu dulu. Betul sederhana dengan bahasa. Ambil situ dulu, bahasa belajar dulu. Supaya belajar lah, kan anak juga geram juga dengan kawan-kawan. Kami belajar di Madura, diajarin bahasa Madura, suruh santri semuanya belajar Madura. Ngaji di Jawa sampai kita terpaksa buat 3 bahasa. Satu, terjemah daripada Arab kepada bahasa Jawa, Jawa diterjemahkan kembali kepada bahasa Banjar. Maka seorang Banjar juga mau paksakan juga orang-orang harus paham bahasa Banjar, paling tidak sepatah 2 patah kata lah, tahu. Nah, sedikit-sedikit. Jadi kalau kita selang-selingin, nah itu kan kita Indonesia kan selang-selingin. Selingan. Jadi Allahumma shalli alaihi wasallam, paham apa yang dimaksud. Lupa kalau begitu tuh lupa. Apa tadi? Ambil kunci, ambil. Tuh di sebelah kanannya itu nah, ambil itu. Kunci. Ada apa? Ambil dia 10M. Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Sebab anak juga punya jiwa pemurah. Kalau anak kita sekarang infak, banyaknya habis. Banyak nih tuh. Kalau seandainya apa bi sedikit benar nih ini nih. Gitu kan. Wah sedikitnya. Masa cuma 3 juta aja, kasihlah 10. Nyamannya. Kadang kadang mencari. Itu dialog kita sekarang. Dialog orang dahulu selada dan seirama. Enggak ada yang lebih bagusan selain daripada kalau kita bebaskan dia. Tidak akan terpenuhi bang kepada Sayyiduna kepada Sya'bal Haisab bin Tayhan, pesan baginda itu tidak akan terpenuhi kecuali kalau kita bebaskan. Ni'mal al-qawlu ar-ra'yu ra'yuha. Ternyata dengan Sayyidina Abul Haisam, di saat sangat-sangat berhajat dan memerlukan bantuan seorang hamba saya yang Nabi kita hadiahkan, seketika itu juga dibebaskan. Nabi kita terus komen secara seketika. Apa sabda Nabi? Ma minkum illa walahu bitanatan. Masing-masing daripada kamu punya 2 bitana, punya 2 istri. Maksudnya 2 istri 2 orang, bukan 1 orang punya 2 istri, tidak. Masing-masing itu punya pasangan. Ada bitanah ta'muruhu bil khair, atau dengan bitanah ta'muruhu bil syarr. Ada pasangan yang selalu mengajaknya kepada kebaikan, dan juga ada pasangan yang senantiasa selalu mengajaknya kepada kejahatan dan keburukan. Alhamdulillah. Qala istami'u ala ta'amikum. Yang ingin kita kongsikan dengan bahasa setengah jam tadi itu, bahwasanya berhimpun bersama, ngumpul, itu adalah barakah. Bukan hanya keberkatannya mampu untuk menurunkan rahmat dan maghfirah daripada Allah, justru juga mampu untuk memberikan syiba, perut cepat kenyang. Istami'u, kamu akan cepat kenyang. Kenapa? Di sini kita sudah tidak dapat kenapakan, sebab itu adalah sir min asrarillahi jalla wa'ala. Wazkuru smallahi alaihi barak lakum bihi. Asbabul barakah, boleh Anda tulis, kumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan barakat. Ini diantaranya yubarak lakum fihi. Nabi kita bersabda, istami'u ala ta'amikum. 1, berkumpul. Yang kedua, wazkuru smallahi, sebut nama Allah ke atasnya, Allah akan memberkati makananmu. Jadi karena hakikat makanan itu tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan itu adalah daripada Allah. Kenyang itu datangnya daripada Allah. Yubarak lakum bihi. Sehat jasmaninya, kuat afiat tenaganya, terbuka pintu hidayah taufik dan inayahnya. Bab tasmiyati ala ta'am, bab ucapkan basmalah dalam makanan. Idza dakhala ar-rajulu baitahu, Nabi kita bersabda, riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, apabila dengan salah seorang kamu masuk ke rumahnya, apabila dengan seorang laki-laki masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ay fadzakara asmallahi inda dukhulihi,
dia baca basmalah pada waktu masuknya dan pada waktu makannya, setan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Udah, kita nggak bakalan dapat makanan dan nggak bakalan dapat nginap tempat tidur di sisinya. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi, tapi apabila dia masuk tanpa mengucapkan basmalah, tanpa mengucapkan salam pada masuknya, syaitan akan berkata, adraktumul mabita, kalian boleh mabit tidur di rumahnya. Fa illam yadhkur, karena pada waktu masuk rumah tak baca basmalah, belum masuk, stop. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah ayat kursi, insyaallah syaitan akan lari. Jadi kita insyaallah akan lebih mudah bangun, akan lebih cergas pada waktu kita bangun. Qala falam yadhkurillaha inda dukhuli, qala syaitan adraktumul mabita fa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya, kalian dapat makan malam dan juga tidur bersamanya. Kuna riwayat daripada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman an Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala qala kunna idza hadarna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam yadha ahaduna yadahu, apabila kami hadir bersama baginda untuk mencicipin makanan yang tersaji, makanan yang terhidangkan, tidak ada seorang pun daripada kami yang meletakkan, maksudnya mengambil, yang meletakkan tangannya kepada makanan tersebut hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita memulakannya. Setelah kami tengok Nabi kita mula, kami pun juga memulakannya. Setelah kami tengok Nabi kita makan, kami pun juga memakannya. Wa idza hadarna ma'ahu ta'aman qala wa inna, dan pada suatu ketika kami hadir dalam satu hidangan sajian makanan, datang seorang Arabi ka'annahu yudub, Pak, seakan-akan badannya itu ditolak, seakan-akan tangannya itu sudah terkondisikan tanpa dia sadari, seakan-akan dia ditolak oleh sesuatu. Padahal langsung saja tangannya dia nyolong, dia sodorkan, dan juga sodorkan, langsungnya tangannya itu dia dijolokkan, julur. Qala padahal liyadha yadahu, langsung dia julurkan tangannya kepada makanan. Nabi kita langsung pegang tangan dia. Itu tatbik amali. Jadi dari ungkapan kata-kata dan bagus. Ada sebagian berpendapat kalau pada waktu amar ma'ruf nahi anil munkar itu jangan sebut nama. Sebaiknya jangan sebut nama. Memang, tapi tidak berarti secara mutlak. Buktinya mana? Dalam Al-Quran ada dalam berapa nama yang disebut. Celaan kepada Firaun, celaan kepada Qarun, celaan kepada Haman, celaan kepada orang-orang kafir, celaan kepada orang-orang berdusta. Jadi tiba di al-ahwal bagus juga. Jadi kita ikut situasi dan kondisi dan juga ikut keadaan. Kadang-kadang kita tegur secara umum, kadang-kadang kita tegur secara pribadi, juga kita sebut pun ikut muqtadayatnya. Qala, Nabi kita langsung pegang tangan A'rabi tadi itu, summa ja'at jariyatun ka'anna matutbaq, kemudian tentang pula budak perempuan seakan-akan seperti ditolak. Qala fatadhabu, dia pun juga langsung menyolongkan tangannya kepada makanan, pun juga Nabi kita pegang. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadihi wa qala inna syaitana la yastahilla at-ta'ama alladhi lam yuzkar ismullahi alaihi, sesungguhnya syaitan itu menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah ke atasnya. Wa innahu ja'a bihadzal a'rabi, dan syaitan datang membawa Badawi tadi itu untuk menghalalkan makanan kita dan aku pegang tangannya, dan syaitan juga datang dengan perantaraan perempuan tadi itu untuk menghalalkan makanan kita, maka aku pegang juga tangannya. Walladzi nafsi biyadihi, Nabi kita bersumpah demi diriku yang berada di tangan Allah, demi diriku yang berada di bawah leluasa kudrat Allah. Qala inna yadahu, tangannya setan, labiyadi ma'a aidihima, sesungguhnya tangannya dia itu pada tanganku, tangannya dia setan pada tanganku bersama tangan mereka berdua. Itu hakikat. Ini kan mukjizat nih, ini Nabi. Jadi kamu jangan macam-macam. Jangan
Jadi minta maaf ya kawan-kawan, jangan tersinggung ya kalau saya tolak kuat. Sebab saya tidak melak tangan dia, saya tolak tangannya syaitan. Ya enggak usah lah. Itu bukan makomnya antum. Bukan makomnya. Kita kan bisa-bisa saja kita tolak kasar ya, karena dia makan sebelum baca basmalah. Jadi orang ada yang terperanjat, ada yang tersinggung. Kok saya kejam banget? Kalian enggak lihat. Innakum ma ra'aitu ma'ara. Kalau ra'aitu ma'ara, kamu mastangkartum alayya. Nah, itu penipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Senang saja, umat ini paling mudah dibohongin. Kalau kita mau bohong, apalagi mungkin pada suatu ketika nanti akan dibahas satu kuliah namanya kuliah pembohongan. Jadi bukan kuliah syariah, tidak, kuliah al-kadhib. Kuliah untuk berbohong. Sekarang maksiat pun ada kuliahnya. Untuk Bali, tatolah Bali Arab sebut Bali yang berjalan atas ujung kaki itu, menari tanah. Balit. Nah, balit. Bali kata Arab Bali. Tuh, ada kuliahnya, orkes. Ada kuliahnya, piano ada kuliahnya, musik ada kuliahnya, semuanya ada kuliahnya. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi fa inna nabiyya fa in nasiya ayadhkura ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis ini sudah kita riwayatkan. Nabi kita perintahkan pada kita kalau pada waktu kita makan hendaklah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan juga kalau terlupa hendaklah kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wa bisanadihi ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Kemarin ana ada ingatkan dengan antum, Salafi Wahabi katanya enggak ada doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang ada itu basmalah saja, baca bismillahirrahmanirrahim. Terus kita temukan riwayat dalam Sunan Abi Daud. Perasan enggak? Coba cari hadis itu di mana, ada di mana, tolong tunjukkan. Bukan cari nak bergaduh kada. Memang mereka tuh keterlaluan betul. Maunya kalau Rasulullah, orangnya enggak ngaji tapi selalu protes saja, selalu komplain saja. Jadi kalau profesi ditanyakan, profesi kamu apa? Tukang sesatkan orang. Oh iya, masya Allah, tabarakallah. Pantasan. Qala ada. Dah ketemu dah. Ada barik-bariknya situ. Anak kalau enggak itu pun kemarin anak istimbat bilang ada doa, 3.330 730. Kalau sama, kalau enggak sama, setelah babul it'am dan qudu minas safar, babu majah fi dhiyafati. Betul. Apabila Nabi kita minum air susu, Allahumma barik lana bihi wazidna minhu. Ada, alhamdulillah, syukur, makasih. Baru ingat. Jadi apabila Nabi kita makan makanan, Nabi kita baca basmalah. Dan apabila dihidangin air susu, Nabi kita akan baca doa Allahumma barik lana bihi wazidna minhu. Itu untuk Bang Bashir. Bang Bashir, ada, alhamdulillah. Itu orang Malaysia yang komplain malam itu. Enggak ada barik-barik lana. Kalau ke Johor, doa panjang lagi enggak. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana bihi ma razaqtana wa qina adzabannar wa nazidu quwwatan ila quwwatikum. Lagi nazidu quwwatan ila quwwatikum, itu doa mereka pada waktu makan. Kemudian lebih daripada itu ada lagi doa sambungannya panjang. Qala wa rajulun jalisun yaqulu falam yusami hatta lam yabqa min tamila luqmatan. Nabi kita duduk memperhatikan seorang laki-laki sedang makan yang kelupaan baca basmalah sampai hampir habis, tinggal tersisa satu luqmah, satu suapan. Falamma rafailati, pada waktu dia mengangkat yang sesuap terakhir tadi itu, dia ucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Oh, Nabi kita pun ketawa. Sumakal, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Syaitan makan sekali dengan dia. Tapi pada saat dia menyebut nama Allah, istaqama fi batnih, dia muntahkan seisi perutnya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika mu'minina bih. Nabi kita bersabda, syaitan pun memuntahkan makanan yang telah dimakannya. Babul akli muttakabat, yang menyatakan makan menyenda, silakan.
سفيان وإليه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن علي بن الأخمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. Jadi yang terdapat khilaf itu tentang tafsir daripada ittika. Ada yang mengatakan makna daripada ittika itu adalah duduk secara rapat. Seperti kita duduk bersila itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ittika itu maknanya menyendar. Ada juga yang mengatakan ittika itu maknanya al-mayalan. Jadi makanya serong. Jadi condong ke sebelah kanan atau juga ke sebelah kiri. Tapi makna al-mutabadir maknanya kita makan sambil menyendar. Ba'asani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farajatu ilaihi fawajatu yakulu tamran wa huwa muq'in. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, aku telah diutus untuk suatu tugas. Pada masa aku kembali, aku temukan bagi Nabi lagi sedang makan tamar wa huwa muq'in, sedang dalam keadaan berik'a. Asal daripada ik'a itu duduk dengan mendirikan kedua telapak jari kaki. Duduk atas tumit. Kaki didirikan, duduk atas tumit. Itu asal duduk daripada ik'a. Ma ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu muttaki'a. Tidak pernah Nabi kita dilihat makan dalam keadaan menyendar. Wala yata'u aqibahu rajulan. Wala yata'u aqibahu rajulan. Itu. Tidak pernah Nabi kita duduk menyendar, makan menyendar. Aila yata'u arda khalfahu rajulan. Wal makna aila yamshi quddamal qaum bal yamshi fi wasatil jama' atau fi akhirin tawadhu'an. Jadi ada yang menafsirkan makna daripada hadis tadi itu, Nabi kita tidak pernah berjalan di depan orang, tapi Nabi kita berjalan di tengah-tengah orang. Jadi maksud daripada hadis bukan berarti kita tidak boleh jalan di depan, tapi Nabi kita tidak pernah mendepani mereka dengan arti Nabi kita depan seperti barisan. Komandan barisan itu di depan atau di belakang? Atau samping? Bawa pedang tuh. Itu tuh. Tak tahu baca apa dia, saya pun enggak jelas punya. Untuk tentara. Komandan yang di Medan tuh Haji pada masa hari ulang tahun TNI. Komandannya beliau, perasan yang anak di bawah sama Ustaz Najib Jenderal. Dan beliau adalah Panglima TNI. Jadi tuannya, wow, itu di mana tuh? Depan belakang? Nah, lihatlah, astagfirullahaladzim. Jadi Nabi kita begitu tidak pernah. Jadi maksudnya tidak pernah Nabi kita langkah-langkah beliau, jalan beliau itu didamping, dipijak. Tidak pernah Nabi kita berada di depan orang-orang, tapi kalau pada Nabi kita berjalan, Nabi kita berada di tengah-tengah mereka, jalan bersama. Jalan bersama itu penafsiran la yata'al arda khalfahu rajulan wal ma'na la yamshi qadamal qaum, tidak pernah berjalan di depan mereka, akan tapi Nabi kita berjalan di tengah-tengah atau pada akhir sekali. Khallu dhahri lil malaikatin nuraniyah, biarkan saja belakangku kepada para malaikat-malaikat yang diciptakan Allah daripada cahaya. Bil akli min ala ashab hatibab, yang menyatakan tentang makan daripada atas bagian dulang. Samping-nyampingnya dulu, idza kala hadukum ta'aman, apabila salah seorang kamu memakan makanan, qala fala yakul min ala safhati, jangan kita makan daripada atas dulang, maksudnya tengahnya. Walakin yakul min asfaliha bainal barakata tasilu min alaha. Riwayat, jangan makan daripada tengah makanan yang ada di dalam tulang, tapi makanlah daripada samping-nyampingnya dulu, sehingga dengan gunungnya, dan kita senantiasa selalu meletakkan lauk waktu di tengah-tengah, supaya kenikmatan makanan itu akan lebih kita nikmati di penghujungnya. Bagus cara anak-anak waktu makan. Anak-anak waktu makan dia makan nasi dulu, lauknya sedikit.
Oh, dia makan dulu, nanti akhir sekali tinggal sepotong daging, tinggal sepotong. Wah, kita setelah makan lauknya banyak, suap pertama kedua lauknya banyak, habis pada waktu itu tinggal dagingnya habis, kuahnya habis, tinggal nasi saja lagi. Kalau sudah ketinggalan nasi, pikir ya sudah nak tutup saja lagi, boleh bungkus, buang. Nah, jangan dibuang. Ini nasihat. Dan saya sudah buktikan, orang yang sayangkan nasihat, insya Allah, bukan sayangkan rezeki, Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah kepadanya. Rezeki jangan dibuang. Seperti apa bentuknya, pakaiannya kah, minumannya kah, makanannya kah, buah-buahannya kah. Kalau kita punya rezeki yang melimpah ruah pun, jangan pernah menyia-nyiakan rezeki pemberian Allah Jalla wa'ala. Musim buah jangan dibuang-buang, makanan banyak jangan dibuang-buang. Kalau enggak pun kumpulkan, nanti kasih makan ikan, kasih makan kambing, kasih makan apa saja. Pokoknya kita seperti di kampung. Anak masih ingat pada masa di kampung, tapi itu kadang-kadang kena krisis. Jadi sampai kepada tahap nasi tadi itu dijemur, dikeringkan, nanti digoreng lagi. Tahu? Bahkan dibikin gorengan nasi kering, nasi. Jadi setelah habis nasinya, jemur sampai kering, nanti dah dibikin kerupuk daripada nasi sisa, daripada nasi kering. Sampai ke tahap itu karak nasi pun kadang-kadang dimakan. Bahkan anak-anak ditarghib, kalau pengen ototnya naik, kuat larinya, kencang larinya, itu banyak-banyak makan karak nasi. Rebutan makan karak nasi. Kenapa? Sebab tuan udah gak punya gigi kan. Jadi kalau seandainya disuruh makan nasinya, nanti kita yang kebagian, repot juga. Akhirnya ditarget seperti itu. Banyak bahasa penipuan itu anak perhatikan banyak sekali. Supaya anak-anak cucu-cucu ini semangat. Jangan, kita habisin loh, nanti mati ayamnya. Begitu dikatakan. Jadi kalau kita begaduhan ayam, kita memelihara ayam, bilangin kalau makannya nggak habis nanti ayamnya mati. Wallah alam lah, apa ada hubungannya dengan satu duduk atas bantal bisulan katanya. Bahaya loh, jangan duduk atas bantal. Tapi sulikam. Itu orang yang pernah duduk atas bantal, bisulnya lebih banyak, masya Allah. Tak ada hubungannya bisul dengan bantal. Duduk atas bantal lebih enak lagi. Kemudian apa lagi? Makan kepala otak ayam, otak apa? Makan otak, pengguringan. Ada bungul lah. Makan otak iwak, bungul. Makan otak ayam, peniduran, pengguringan. Bab ayam sering tidur. Bingung, mungkin tu dengar ada jeritan dari kubur barangkali. Sebab itu yang Nabi kita sebutkan. Kembali, idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'la sabha, jangan makan dari atas pauk-pauknya, makan daripada bawahnya, sebab keberkatan itu akan turun daripada atasnya. Ada riwayat fa innal barakata tazilu fi wasatis safha. Qala kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam qasmatun yahmilu arba'atu rijali, Nabi kita mempunyai kawah yang beratnya harus dipikul oleh 4 orang sahabat. Berat, namanya Al-Gharra. Qas'atun yuqal Al-Gharra yahmilu arba'atu rijal falam adhau wa sajadu ad-duha, pada hari raya falam adhau ay hina makanu fi Idul Adha wa sajadu duha wa salu salatal id ad-duha idul adha utiya fitil kalkas ati, dihadirkan kawah gede tadi itu wakat taraddada pihak wakat surrida pihak, dan di dalamnya ada terdapat makanan sarid. Ini di antara daripada makanan istimewa. Surrida, terdapat makanan sarid. Qala pertapu, sama kita semuanya udah berkerumun, makan. Jadi untuk jemputan makan tuh lebih mudah kita ngumpulkan kawan-kawan berbanding daripada jemputan zikir dan pengajian. Coba minta ke depan, malas mau ke depannya. Tapi kalau di depan ada makanan, ke depan belum disuruh pun udah ke depan. Qala wa kasurida faltafu alaiha. Falamma kasuru, pada saat makanan tadi itu nampak pada saat orang-orang tampak kelihatan ramai, Nabi kita pun duduk berlutut. Faja'a Arabiyun ma hadil jilsa falamma kathuru
jasa Rasulullah SAW faqala Arabiyun ma hadhil jasatu. Diduduk apa nih? Duduk melutut seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa taala ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran anida. Allah jadikan aku sebagai seorang hamba yang mulia dan tidak jadikan saya sebagai seorang penguasa yang kasar, anid, yang zalim, jabbaran, takabbiran, anida. Kulu min hawalaiha wada'u dirwataha yubarak fiha. Makan dari samping-nyampingnya, tinggalkan tengahannya, agar makanan itu diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Ada riwayat innama akulu kama yakulul abdu. Jadi yang pertama Nabi kita duduk seperti itu, tawadhu'an minhu. Kemudian yang kedua karena orang ramai. Jadi misalnya kalau pada waktu kita sembahyang pun akan membebankan orang-orang kalau kita duduk tawarruk. Jadi kalau pada waktu sesak, jadi kita tidak perlu iftiras, kita duduk dengan ikhlas. Ini akan memberikan ruang. Jadi kenapa? Karena dengan kita boleh sempitkan dua kaki kita dengan duduk bereka, duduk atas tumit. Itu yang eka yang disebutkan wa mu'in. Kalau kita duduk tawarruk, masih ada lagi punggung kita mengambil tempat. Kalau kita duduk iftiras, kalau kita duduk tawarruk lebih lagi sebab kaki kanan terkeluar, kemudian punggung kita melayang ke sebelah kiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Sidi Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Jangan lupa tiap hari satu buah hadis yang wajib dihafal, dicatat dan ditulis terlebih dahulu. Ala nafsi tatruku ila fi'alin fayaqsudu nama blaghihi namali fala nafsi tutawi'uni bi bukhlin wala mali yuballighuni fi'ali fa'lam dzalika ya akhi wa iyyaka an tatadhahara bil masyikhati. Dan hindarkan dan janganlah sekali-kali kau menampakkan diri Anda, memperkatakan diri Anda sebagai masyikhah tarik atau turuk. Wa anta ala khilafi akhlaqil qaum. Sedangkan kita tidak sebagaimana mereka daripada sudut kepemurahannya, daripada sudut kedermawanannya, daripada sudut jud dan muasatnya. Muasat itu mengutamakan orang lain daripada diri pribadi. Bagi kawan-kawan kita makan dulu baru kita menyusul. Bagi teman-teman kita makan enak baru kita yang tersisa daripadanya. Faqad kanu yu'tunal manal jazil. Dan dengan mereka para sahabat, para salafun saleh, generasi kita dahulu, yu'tunal mal al-jazid, memberikan harta yang banyak, wala yarawna lahum fadlan ala ahad. Tapi dalam waktu yang sama mereka tidak merasa berjasa. Itu yang paling berat. Kalau masalah memberi, insya Allah banyak orang yang memberi, tapi sedikit pun tidak ada perasaan di dalam hati mereka ada lebih atau kelebihan kepada orang lain. Lam yarawna lahum fadlan ala ahadin. Wa kana ahaduhum, dan sebagian daripada mereka yashuku izarahu nisfain, ada yang sampai membagi dua sarungnya, kainnya, wa yu'ti akhahu nisfahu. Jadi bukan cuma ngasih duit, enggak. Kalau enggak ada duit, sarung dikasihkan. Kalau memang masih bisa dengan separuhnya, separuhnya dikasihkan kepada teman. Ada dengan sebagian daripada mereka dalam pengajian yang sampai menjual genteng rumah, atap rumah, kayu atau dengan kasaunya. Qala fayu'ti akhahu nisfahu wa qasul Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma hakul muslimi 'alal muslim. Apa-apa saja hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Qala alla yashba', jangan sampai dia kenyang, wa yatruk akhahu jai'a. Jangan sekali-kali dia kenyang sedangkan membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar. Wala yalbas, dan jangan berpakaian membiarkan saudaranya dalam keadaan telanjang. Wala yabkhal alai bil baydai was safra, dan jangan pernah kedukut dan pelit dengan emas dan peraknya. Bil bayda, perak, safra, emas. Bahasa sekarang ini emas itu terbagi kepada tiga. Ada emas putih, ada emas merah, atau kepada empat. Ada emas merah, ada emas kuning, ada emas hitam, ada emas putih. Emas putih yang sebut dengan platin, yang putih itu kadang-kadang harganya lebih mahal daripada emas kuning. Emas kuning kita semuanya sudah tahu. Emas hitam itu adalah petrol, minyak, itu emas hitam disebut. Emas merah itu adalah cabai. Cabai itu diantara daripada yang keuntungannya pun juga cukup lumayan. Tapi harus ada ilmunya, harus pengalaman.
Jadi memang kepakaran dan spesialisnya dalam bidang penanaman cabai. Cabai berapa sekilo sekarang? 20, 15, 30, 40 kadang-kadang. Oh, sekilo. Kalau kita jual sehari dari 1 ton misalnya berapa? Banyak untungnya kan. Wala bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam ya akhi. Wa kana Abu Darda radhiyallahu ta'ala yaqulu kaifa yabqa ahadukum bi dinari wa dirhami ala akhi. Kaifa bagaimana kalau sampai dengan salah seorang kamu tuh kedekut dengan emas dan peraknya. Wa idza mata baka alai asyaddal buka. Dan apabila dia mati baka alaihi dia menangisinya. Tadi bakhil, kalau bakalan sayang-sayangnya seperti itu udah infakkan. Kalau bakalan ente tangisin pada waktu kamu meninggalkannya dan kamu tangisin pada waktu kau ditinggalkannya, lebih mendingan dengan emas dan perak tadi itu kita berikan. Wala faida mata baka alaihi asyaddal buka alaihi ala dinar. Kaifa yafhalu ahadukum? Wa idza mata baka alaihi ala ahadikum. Kaifa yabkhalu bagaimana dengan salah seorang kamu pelit, kedekut, pemalar dengan dinar dan dirhamnya untuk diberikan kepada saudaranya yang kalau pada waktu dia mati kita tangisin dia. Kok ditangisin? Dulunya pada waktu dia hidup kita kedekut. Wa kad kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yuhdi ba'dhum al-hadiyata ila akhihi al-hidayata ila akhihi fayuhdiha al-akhar ila akhihi. Bukan al-hidayata, al-hadiyata. Oh, kuning. Apa? Al-hadiyata. Bukan hidayata. Bukan menghadiahkan hidayah. Menghidayahkan pemberian. Sebagian daripada mereka memberikan hidayah, memberikan hadiah kepada saudaranya, kemudian saudaranya tadi itu memberikannya lagi kepada orang lain. Fala tazalu tilkal hadiyatu taduru bainahum. Pemberian tadi itu berputar di kalangan mereka sampai kembali kepada penghadiah yang pertama. Akbar bagi ke Arif. Arif hantar ke si Sadian. Bukan. Ryan belum ada istri. Arif bagi sama Sadian ke Akbar. Sebab kalau ke rumah Anta bagi 4 nanti banyak orang di kamar. Mereka ada istri. Jadi Arif kasih sop kepada Sadian kasih sop kepada Akbar. Kata Akbar, semalam tuh kita baru makan sop. Mungkin di lautnya kita kasihkan sama si Berabai aja sama Miftah Berabai. Kasihkan Miftah. Ada Miftah. Jadi kata Miftah, kita udah makanan kalau udahlah kita kasihkan sama Bashir Malaysia aja. Bab ini khas masakan kita. Sop begini khasnya kita. Udah kasihkan sama Bang Bashir dan Syah. Kata Bang Bashir sama istri, kita pun kebetulan buat sop kaki juga. Jadi sama sopnya, udahlah kita kasihkan aja sama Bang Dayat. Bang Dayat kita bilang Ghazali sakit, kasihkan sama Ghazali. Kata Bang Ghazali kasih Bang Paru. Kata Baru kasih sama Bang Hamid. Kata Bang Hamid kasihkan sama Bang Sepul. Kata Bang Sepul kasihkan aja sama Arif. Akhirnya sampai kembali punyanya Arif tadi itu dihadiahkan motor. Kita pada waktu hadiah tadi itu mau menuju ke alamat seseorang tersokat di alamat kita. Apa jauh-jauh? Cuman martabak, cuman sebungkus doang. Mudah terjauh-jauh ke Ustaz. Sini nih. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang mau ngasih nusrah, tentunya enggak sampai ke Ustaz, tersekat di tengah jalan situ. Kenapa? Disekat sama kawan-kawan tafaqo. Tuh kan, jauh kan beda-beda banyak tuh dengan kita. Bahkan kita keberatan. Orang yang pelit punya perangai seperti itu. Jadi arti daripada bakhil yang tidak menyimpangkan duit kepunyaan yang dia miliki. Dia tidak mau nyumbang, tidak mau derma, tidak mau sedekah, itu bakhil. Sahih
sangat-sangat kedukut sekali. Asyahu syahih, atau yang lebih sahih lagi syiddatul bukhul, itu adalah orang kalau sahih tadi itu cuma tidak mau makan enak. Tapi kalau asyahu syah itu sampai kepada tahap tidak berkenan tengok orang pemurah, tengok orang makan enak. Lebih parah daripada itu lagi, nggak mau kalau sampai ada orang yang nyedekah dia makan dan minum. Jangan, rugi kamu untuk apa? Untuk perut saya saja nggak usah, buang-buang duit. Bukan duit kamu yang bayar, bukan aku yang beli kan, nggak mau. Wah, tutup, bukan bakhil, bongol tutup. Paham tingkatannya? Pelit, bakhil, orang yang pelit, yang nggak mau suka infak dan apa segala macam. Syahih itu bukan tidak mau, tapi juga tidak suka dengan orang berbuat baik kepada orang lain. Asyahus syah, sampai keberatan kalau ada orang lain bersifat dermawan hatta kepada diri pribadi dia sendiri. Jadi kalau kita tidak pemurah pun teman dengan orang yang pemurah. Kalau tidak pemurah dengan duit dan harta, kita pemurah dengan waktu dan tenaga, dengan ilmu dan pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sampai kepada pemberi yang pertama. Fala tazalu tilkal hadiyatu tadur, berputar sampai kembali kepada pemberi yang pertama. Wa ma'ana kulan minhum, sedangkan masing-masing jadi pada mereka sangat-sangat derajat, bukan seperti tadi. Yang tadi itu masih oke lagi. Sebab yang tadi itu karena Bang Arif bikin banyak, Bang Akbar lagi buat sop. Kemudian dengan Bang Sadi pun juga ada lauk pauk. Bang Besi baru berbelanja keluar. Bang Miftah buat masakan sendiri. Siapa. Ini semuanya berhajat. Itu pun masih tetap memikirkan hajat-hajat orang lain. Begitu diceritakan 7 orang sahabat yang meninggal dunia pada perang Uhud. Mau minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sebelum diminum, syarat kepada semuanya terbaring. Angkat, kasihkan sampai yang kedua. Pada kawan yang terlantar terbaring juga tuh. Kedua kepada yang ketiga, pada yang keempat, pada yang kelima, pada yang ketujuh. Kasihkan sama saudaraku yang pertama. Balik gelas tadi itu kepada yang ketujuh, kepada yang pertama, yang ketujuh kepada yang pertama. Ternyata yang pertama terus berurutan, dah meninggal ketujuh-tujuhnya. Minuman masih utuh, tidak ada yang meminum. Sampai ke itu namanya wayu siruna ala ampusin. Sifat isat juga harus ada dengan kita. Jadi kalau seadanya gelasnya tak cukup, makanannya kurang, dah kita bagi kenyang kawan kita terlebih dahulu. Tapi bagusnya isat itu kalau pada waktu ada yang sedikit yang suka isar, ada yang tidak suka isar. Kalau semuanya suka isar, nanti nggak ada yang dapat. Jadi nggak apa, inti isar jalan. Jadi kita jadi tamak lah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kanu yusiruna ala anfusihim wa kana ahadum idza tazawwaja wa huwa faqir. Mana pula apabila salah seorang daripada mereka melangsungkan akad nikah kawin sedangkan dia miskin, yu'tauna anhul mahar, mereka bayarkan maharnya. Wa yu'tauna quta sanatin, dan mereka kasihkan belanja untuk 1 tahun. Kenapa? Idkhalan disururi alaihi, untuk bikin dia gembira. Kita sekarang kalau kawin menderita jadinya, habis-habisan untuk maharnya, untuk resepsinya. Ya Allah, nanti kalau kawan-kawan ada yang kawin ya, misalnya bakalan di rumah di mana misalnya, tolonglah dicacat karena rumahnya apa segala macam. Bikinlah rumah yang layaknya rumah untuk pengantin begitu. Ini kawan-kawan yang kita sudah tinggalkan kamar berantakan. Pada persyaratan kita dahulu, kalau usaha keluar pun dia akan kembalikan rumah seperti apa adanya. Pada waktu diterima kunci, bersih, lengkap, cukup. Pada waktu akan menyerahkan kunci pun seperti itu. Tapi kenapa dia serahkan berantakan? Sebab dia terima juga berantakan juga. Kenapa? Ulun terima pun pecah saya. Oh iya kan? Oke lah, tak apa lah. Begitu lebih kurang sama lah seperti itu. Lebih aneh lagi, setelah dia pindahkan pintunya. Kenapa? Pintu ulunnya nukar. Saya yang beli. Nukar tahu saya yang beli. Oh Allah ya, sedekah lah. Pintu triplek saja, bukan pintu besi. Masa sampai dengan pintunya jauh mau dicungkil, mau dipindahkan. Ya tapi kan itu punya saya.
Saya kata jangan mubazir. Itu mubazir kalau ya Allah itu bukan mubazir, itu untuk teman. Mubazir itu kalau dibuang-buang. Jadi sampai kepada tahap untuk kepulangan 1 tahun pun juga dibiayain. Qala idkhala lisuri alaih wa dab'an lima la'allahu yaqa'a fihi min al-ihtimam bi amrin ma'isyati, dan juga karena mengkhawatirkan kalau seandainya orang itu nanti akan jadi keluh resah memikirkan tentang urusan kehidupan. Kama huwal ghalibu ala ma yatazawwaj, sebagaimana kebiasaan kepada orang yang menikah. Wa kana Hasanul Basri rahimahullahu taala, Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, la yarudu sailan qad, tidak pernah menolak pemberian, tidak pernah menolak permintaan daripada sesiapa saja. Sin Hasan pemurah. Dikatakan setelah beliau meninggal dunia baru tahu ternyata ada tidak kurang daripada 100 buah keluarga yang dibiayai oleh Sayyidina Hasan sepanjang beliau hidup. Orang tidak ada yang tahu itu dapat keperluan dapur, itu dengan beras, itu dengan gandum, itu dengan gula, itu dengan minyak, itu dengan sambe dan lain sebagainya. Itu datangnya daripada mana? Begitu beliau meninggal dunia terputus bantuan tadi itu, baru mereka tahu itu rupa-rupanya daripada Sayyidina Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fa amara lahu salau maratan, seorang laki-laki pernah meminta kepada beliau berikan 10.000 dinar, 7 juta ringgit, duit Indonesia 20 miliar lebih. Anda boleh khayalkan. Cukuplah kalau ada orang kasih kita sekali gitu, dah cukup dah, alhamdulillah. Ada orang kasih kita 20 miliar cukup, Anda nggak akan minta-minta lagi dah. Pokoknya dapat cukup lumayan 20 miliar. Untuk antum mau apa lagi 20 miliar? 20 miliar? Nggak apa-apa lah, kita menghayal sebentar lah. 20 miliar. Beli mobil baru, jangan mobil lama. Ini nasihat nih, nasihat. Abi ini ada sedikit pengalaman tentang mobil lama. Yang walaupun terperangkap lagi. Mobil-mobil yang ada di sini jarang-jarang masuk bengkel. Kenapa? Karena dibeli kalau tidak baru pun boleh dikatakan hampir separuh baru. Nompa baru tidak banyak masalah. Kalau ada masalah ya lecet-lecet itu biasalah. Tapi jadi luar biasa juga kalau tidak diperbaiki kan. Kemudian yang kedua yang dibeli pada pot dengan potongan setengah baru dipakai 6 bulanan. Camry tidak juga baru, yang pun tahunan, tapi pemakaiannya masih sedikit. Alhamdulillah awet. Second hand pada waktu masa di Mesir, saya beli kereta namanya Pijut. Piju lah, Piju. Pijut. Jadi kereta tuh Pijut 307 kalau tidak, 305. Sepatutnya saya beli mobil buatan Mesir namanya Subar Piora, buatan Mesir. Harganya pada waktu itu kira-kira dalam 10 ribuan saja, 10.000 pound Mesir harga pada saat ketika itu. Dengan dolarnya kira-kira dalam 3 ribuan dolar ya, duit Indonesia kira-kira dalam 45 jutaan. Tapi kena janji dengan yang Subar Piora tadi itu harganya 9.500, dia terlambat datang, akhirnya datang yang buat Pijut 305. Saya ini kan nggak tahu mobil, nggak tahu mesin, cuma taunya casingnya saja. Saya lihat casingnya bagus, penampilannya juga bagus, tapi mobil itu mobil lama, tahun 80-an. Tahun 80 model tahun 79. Saya belinya pada tahun 85. Dalam 5-6 tahunan lebih dah. Beli, Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa waktu saya pada waktu itu hampir separuh masa terbuang di bengkel-bengkel saja. Jadi sebentar dia sakit, nanti batuk, nanti sesma, nanti sakit perut. Dari masa ke masa selalu sakit ya. Jadi sekarang kamu kah yang bawa aku atau aku kah yang bawa kamu? Kenapa? Karena beli second hand. Saya khawatir punya Ustaz Ghazali itu juga nanti sakit-sakit juga. Dia sakit, dia beruntun, dia masalahnya beruntun. Nanti sakit gigi, tidak lama sakit kepala lagi, malah kakinya lagi, kaki tangannya lagi, lampunya lagi, beruntun saja. Kita pikir-pikir antar kebaikan dah selesai. Nanti setelah habisnya itu ada lagi yang menyusul, sehingga dengan kita jadi menyesal kita membeli mobil second hand yang walaupun harganya murah. Beli yang baru yang walaupun agak mahalan, tapi insya Allah dalam 5 tahun pertama tidak perlu rawatan. Dia tidak akan batuk-batuk. Semuanya original, semuanya nyaman.
Kalau boleh. Tapi ikut keadaan. Ala kulli hal. Nah, jadi kalau dapat uang 20 M, beli mobil baru 500 juta, itu udah cukup lumayan. Rumah beli harga 500 juta kan saya benar. Beli yang 1 M rumah, bagus. Salat tabarakallah. Apalagi kalau kamu otak bisnis, jangan beli cash. Beli berutang saja, bayar 20%, rumah harga 2 M. Rumah 2 tahun ke depan akan naik. Kredit dalam jangka 3 tahun, kredit secara Islamik, bayar berapa, uang muka mungkin dalam 200 jutaan, masih ngutang lagi dalam 1,8 M. Tidak apa-apa, cash beli, bisa. Tapi duit yang 2 M tadi itu, beli mobil bisa, rumah bisa, kawin bisa, perabot bisa, semuanya lengkap, habis dalam 3 M, masih ada 17 M lagi. Itu baru satu orang pemberi, Sayyidina Hasan ibni Ali, dikasih uang 10.000 dinar emas, beratnya saja dalam berapa puluh kilo. Faqala lahur rajul, inilah ajidu mahmiluha fihi, saya tidak punya tempat untuk membawanya karena terlampau banyak. Kita kalau dapat uang 100 juta, 100 juta bawanya agak susah, masuk dalam kantungan plastik, dah selesai. 100 juta segini saja, nggak banyak, yang ratusan. Kalau dapat dikasih uang 100.000, 100.000, gitu, udah terbang gitu, udah nggak perlu diangkat, nggak usah ditenteng, masuk ke dalam, ngambil aja, ringan sangat. Yang ini, sampai nggak bisa dibimbing, nggak bisa diangkat, nggak ada kantongannya, nggak ada copotnya. La astati ahmil apihi, fa'atau tailasanahu. Terus beliau kasihkan tailasan, ini selendang kepala, busan kepala. Wakana udahnya dikasih duit. Kalau kita celah orang tuh. Mau apa lagi? Mau bednya aku. Udah kasih nggak cukup. Kan duit yang segaji banyak itu. Mau pakai bednya sekali. Beliau enggak. Bukan cuma kasihkan tas, selendang. Wakana Bakr bin Abdillahil Muzani, murid Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaqul ahabbu amwali ilayya ma wasalat bi ikhwani. Ma wasaltu bi ikhwani. Duit yang paling aku sukain, harta yang paling aku sukai itu adalah harta yang sampai atau yang aku boleh menyambung tadi hubungan persaudaraan. Ma wasaltu bi ikhwani, ima wasaltu tausil, ima wasaltu usul. Ima dengan mana aku sampaikan, ima dengan mana aku sambungkan. Jadi duit yang paling berharga, duit yang kugunakan untuk mempererat tali persaudaraanku. Qala wa abghadu ilayya ma khalatu wara'i. Yang paling tidak aku sukai aku tinggalkan di belakang. Tapi bagaimanapun ada pahalanya juga. Contohnya bedanya, ya ima untuk Anda, ima untuk keluarga. Infakkan berarti untuk kita, biarkan berarti untuk keluarga. Syukur-syukur kalau digunakan dengan baik. Qala na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad kanu idza aqbala 'alaihim as-sa'ilu yasrahun. Ya perahuan be. Kalau ada pengemis datang, mereka suka sangat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wah, ini pinjam duitnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, 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 ahlan. Disambut. Masya Allah tuh. Ahlan, ahlan. Fadal, 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 fadal. Seperti itu kita menyambutnya. Tapi kalau pada Assalamualaikum, wah, ini bakalan ngasih duit ini salam seperti ini. Itu dengan tidak terlalu semangat. Wa kanu idza aqbala alaihim asair yafrahuna bi yaqul marhaban biman jaa yahmilu azwadana ila al-akhirati bighairi ujrah. Kemarin marhaban bima ya'khudhu zadana ila al-akhirati bila ujrah. Selamat datang dengan orang-orang yang akan membawakan bekalan kami ke akhirat tanpa bayaran atau juga tanpa upah. Wa yaqbalu anna yaqbalan yukil memikulkan yukil wa yukil ana atau mengurangkan wa yukil ana ma yashghaluna ma yushghiluna an ibadati rabbina. Yukil mengurangkan, meringankan bebanan yang menyibukkan kami jadi pada ibadah. Semakin banyak dunia semakin sibuk. Antum tuh kenapa bisa salat tahajud, kenapa bisa rajin belajar? Karena nggak ada duit. Apa saja kalau ada duit. Nah sibuk itu. Tuh, mana ya? Kalau beli tanah, tanamin jagung.
3 bulan panen. Modal cuma 100 juta. Jadi 300 juta. Lumayan untungnya. Kambing aja lah. Ternak kambing 3 bulan sebelum hari lebaran beli harga 1.200.000, nanti pada hari lebaran jual 2 juta. 2,5 juta harganya. Ikut pasarannya. Semakin banyak semakin itu. Modal 150 juta bisa dapat untung sampai jadi 250. Lembu aja lah, lembunya. Lembu. Beli tanah. Tenang, cabai. Akhirnya untuk mikirin yang mana satu itu saja. Nanti dikaji lagi tanahnya, kemudian dengan pupuknya, pekerjanya. Itu tuh dunia tuh di bawah tuh. Tapi itu bukan untuk panenan, tuh untuk dimakan. Udah lama udah dibikinkan kolam di bawah. Mau diternak. Banyak kalau kita mau garap banyak kekayaan yang kita beli dapat. Kalau sana kita rajin dikit kita tanamin pisang saja. Terus kita buka goreng pisang Khatul Istiwa. Ngamar di situ, cari ilmunya supaya dapat, kerja 1 bulan di sana, nanti jauh dapat ilmunya gimana supaya bikin pisang goreng seperti itu. Mahal loh. Berapa satu kemarin beli? Pisang goreng loh. Hah? 3.000 aja. Sebutin lah. Gak untung. Mendingan jual kereta. 1 unit 400 juta. Kesimpulannya si bola. Allah marhaban bima yahmilu jaa yamilu azwadana wa yaqulu wa kana yusilu ahadum ila akhihi al-fadinan wa yaqulu la farigha al mu'tajin wa la tansibha ilayya, dan salah seorang daripada mereka menghantar 1.000 dinar emas 700.000 ringgit atau 2 M uang kontan dan berkata kepada saudaranya tadi itu, kasihkan sama kawan-kawan, kasihkan kepada orang yang berhajat, tapi jangan sebut nama aku. Wala tansiba ilaina, jangan sampai kau sebutnya dia Pak Haji, jangan sebut nama Haji. Jadi terserah, pokoknya kamu kasihkan jasa. Sama siapa? Dari hamba Allah. Qala wala tansibha ilayya. Kita bukan kita yang keluar duit, kita cuma wakil saja. Nih, zakat nih. Ini harta nompok gak pernah keluar zakat nih pemurah orangnya. Padahal itu punya orang juga sebenarnya. Duitnya duit orang, tapi dia yang mengatasnamakan, kan aneh. Kenapa? Karena datang daripada tangannya dia. Tapi dia bukan punya survei, dia tahu. Tapi sepian yang murah rezeki. Buktinya mana? Tuh uang ke aku dulu, baru kepada kamu. Kalau aku gak ada, kamu juga gak ada. Kamu tuh karena aku ini karena siapa? Karena yang memberikan tadi itu. Ya Allah, iya memang. Tapi kan sepian itu tidak lebih daripada perantara saja. Wala tansibha ilayya. Waqad kana ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala yaqul ad-Dhahhak ada lagi satu nama yang teman semasa dengan Imam Abu Hanifah itu siapa? Kata beliau, gimana kita biasa berasa seronok, rasa aman hidup. Nah, kan gimana kita bisa hidup sedangkan Imam Abu Hanifah korek aib-aib kita, perlihatkan kepada istri-istri kita. Ad-Dhahhak lain. Kalau tak dalam makan atau dalam adanan, saya bercerita itu. Di mana dengan sang istri itu selalu saja tidak mau Abu Hanifah. Yang ceritanya begini, awas lo. Kalau kamu bilang beras habis atau isyarat ataupun juga beritahu, kalau kamu beritahukan beras habis atau kau ceritakan kepada sesiapa saja atau kau isyaratkan, saya ceraikan dengan taat tiga. Siapa? Imam Amash. Jadi akhirnya istri beliau kebingungan, gimana nih orang? Kalau bang, cerai. Kalau seandainya itu, cerai. Makan apa? Cerai. Gimana Tuan Guru? Kata Imam Bang, gampang, nggak ada masalah. Kalau pada tuh karung gandum tuh udah habis, ikatkan karungnya ke jubah dia. Itu
bilang enggak, ngomong enggak, isyarat juga enggak. Dia akan paham sendiri. Jadi pada saat ketika bangkit, ambil jubah, karung tergantung di jubah beliau. Nggak mau jelas tahu, oh rupa-rupanya gandum sudah habis. Jadi kata beliau, gimana kita bisa bahagia hidup sedangkan Imam Abu Hanifah itu tunjukkan kelemahan kita di depan istri-istri kita. Maksudnya kita lemah betul, mau nipu mereka pun juga kita nggak pandai. Rupanya penipuan pun juga dirungkai sama Imam Abu Hanifah dan Nu'man rahimahumullah. Karena Dhahak rahimahullah yaqul fi qouli tabaraka ta'ala, inna naraka minal muhsinin, inna naraka, kami melihat engkau ya Yusuf di kalangan orang yang berbuat baik. Karena ihsanu Yusuf alaihi salatu wassalam anna kullaman marida fi sijni qama alaihi, tiap orang yang sakit di penjara beliau akan merawatnya. Wa kullu man ihtaja wa salih, tiap orang berhajat beliau akan memberikan kelonggaran kepadanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza lam yajid indahu syai'an lil faqir yaduru alal abab yas'alu lahu nas, kalau senyata beliau tidak punya apa-apa, beliau akan berkeliling bersama si miskin tadi itu meminta-minta untuk membantunya. Wa kana yaqbalu dzalika wa sakit, wa kana yaqbalu dzalika wa sakit wala yara lahu fadlan ala akhihi. Wa kana yaqbalu dzalik. Nabiullah Yusuf. Ya. Lompat. Allah. Ya kalau lompat di mana? Dhahak tadi itu? Kana ihsanu Yusuf. Itu kan? Di mana melompatnya? Anna kullaman marida fi sijni qama alaihi wa kullu man ihtaja wasa alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza lam yajid indahu syai'an lil faqir yaduru 'alal abwabi yas'alu nasalahu wa qad kana salabu. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin baginda Nabi, mungkin juga Nabiullah Yusuf. Kalau seandainya ada orang miskin minta-minta, Nabi kita akan ajak dan bawa beliau untuk mengemis sampai hajatnya terpenuhi. Wa kana salafu idza mata li hadim khadimun yursiluna lahu khadiman khilafahu. Allah, enaknya hidup begitu ya. Kalau share mobil kita kecurian, ada lagi yang ngatarin kita mobil baru. Ada yang kehilangan motor. Kita tinggal sedih saya. Itu udah diganti. Yakin? Ya. Ninja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin kalau seumpama di zaman kita berangan-angan, ya Allah, daripada punya mobil buruk, hilangkan yang buruk tuh ya Allah. Mudah-mudahan dapat ganti yang baru. Akhirnya yang buruk hilang, gantinya tidak ada. Astagfirullah. Kamu beda. Kamu bukan di zamannya mereka. Zamannya mereka urusan kita dipikirin. Masing-masing pikir memikirkan. Wala apabila meninggal salah seorang khadam mereka, mereka akan gantikan seorang khadam yang lain. Wa kana yaqbalu dzalika wa sakit wala yaralahu fadlan ala akhihi. Dia terimakan pemberian tadi itu dan sedikit pun tidak merasa berjasa kepada saudaranya. Wa kanu idza balaghahum anna hadin min ikhwanim dainan yuwafuna anhu min ghairi ay yushawirahu alaihi. Dan apabila sampai kepada salah seorang daripada mereka yang dengan teman mereka ada utang piutang, mereka akan bayarkan tanpa minta pandangan dan tanpa memberitahukannya. Kalau akhirnya Rayyan senyap, diam. Enggak lagi dari mana utang sama Aziz. Padahal waktu pembayarannya Aziz sudah tiba, Rayyan tak nerima, utangnya banyak, 10 juta. Rupa-rupanya Ayat yang bayar. Yes, ini 10 juta. Utangnya Rayyan. Kita beda. Duduknya. Ceritakan mak dia. Aku yang bayarin. Haji, Assalamualaikum Haji. Udah gak usah bayar, Haji udah saya bayar. Ya Allah. Anak pernah dilayan oleh kawan-kawan yang kadang-kadang bagus tuh cara begitu, sangat bagus. Kita lirik saja. Kan kita ini punya selera kan ya, punya masing-masing selera kan. Kadang-kadang kita tak nampak.
Kadang-kadang kita nampak juga hari Senin puasa, tentunya nongol makan soto Banjar, astagfirullahaladzim. Rupa-rupanya sama mazhab. Pada suatu ketika sama-sama nonton, ustadznya nggak pakai PC, santrinya juga nggak pakai PC. Karena kalau pada waktu film lagi sedang ditayangkan, lampu dimatikan kan. Pernah nonton nggak dulu? Jujur nih, penonton bioskop nggak? Oke, pernah, alhamdulillah, selesai lah. Moto itu saja. Jadi sama berdosanya lah, astagfirullahaladzim. Jadi kan pakai senter tuh, pakai toslet untuk menunjukkan kursi duduk tadi itu. Karena suasana gelap, tanpa disadari, sampaikan dengan ustadznya dia. Sini boleh, di sini guru, sama-sama pukul tangan, wah, oh, sama-sama semangat lagi nontonnya. Begitu lampu menyala, sama saya. Saya ketakutan, takut kalau dibocorkan sama santri, santri juga ketakutan kalau kena sanksi sama Musaidin. Kata gurunya, jadi sama-sama bermasalah. Udahlah kita akur sajalah, lu jangan cerita tentang aku supaya aku juga tidak ceritakan tentang kamu. Agil, oke, Adil, kompak, masalah, itu masalah tuh. Ya Allah ya Rahman Rahimin, sama-sama terlibat. Yaqul idza balaghum. Jadi apa tidak kita nak ceritakan tentang menjerit. Jadi dibayarkan secara sembunyi. Bukan yang itu. Kadang-kadang kita antrian. Ya, antrian. Nak beli tiket kereta api. Tiket pas. Bagus kalau nanti bisa bikin seperti itu. Kalau kita usahakan ya yang kira-kira juga kejangkau lah. Bukan yang juta-juta ya, 300. Tak juga 50.000, 30.000. Antrian. Bagaimanapun enggak ada calon, enggak ada, kita pasang beli tiket. Sampai ke Kuantan sana. Serahkan tiketnya kepada kita. Kita mau bayar, maaf Pak, udah dibayar Pak. Sama-sama, ada yang bayarkan tadi itu. Wah, itu kan hebat betul seperti itu. Jadi kita lihat, kita lirik dari jauh. Teman kita nggak cam kita. Tahu paham bahasa nggak cam? Nggak perhatiin, nggak perasaan kita ada di depan. Jadi kita, Paknya mau ke Jogja juga. Kita tahu sebab dari loket ya. Itu udah ketahuan kan? Yang tiket ke Jakarta, tiket ke Jogja, tiket ke mana, yang ikut apa jurusannya. Dan kita beli tiket 3. Untuk kita, untuk dia 2 orang. Udah dibayar, udah tadi. Sama siapa? Allah alam, pokoknya tadi udah dibayar Pak. Itu termasuk sedekah bil ghaib. Yang sebut sedekatus sir. Sedekatus sirri tutfi'u ghadabar rabb. Wala hatta la tadri shimalu ma tunfiq yamin, sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kita bayarkan. Saya yang pernah seperti itu pada aku makan di restoran. Begitu mau bayar, ternyata sudah dibayarkan sama kawan. Siapa adanya? Anda pun tidak berasa bayar. Tapi yang cerah pasti sudah sudah dibayarkan. Bagus cara seperti itu. Itu termasuk sedekatus sir. Makan duduk nanti saya bayar. Allah, malunya gitu. Banyak macam seperti nggak punya duit kan. Kita memang santri sih santri, tapi jangan dipermalukan begitu. Makan. Kan lu jarang-jarang makan di sini. Ya kenapa ini dipermalukan aku, kenapa? Memang aku jarang-jarang makan di sebab sini mahal. Tapi jangan ngomong begitu. Ini orang banyak dia jadi Cina pun. Wah, santri ya. Mantap-mantap kita santri jarang-jarang makan di restoran, waktu duduk dibayarin tapi diumumkan. Lebih mendingan bayar sendiri kita daripada kita diomongin tinggal orang banyak karena dia yang membayarkan. Syukur-syukur kalau kita bawa istri misalnya, atau bawa anak gadis, atau kita bawa pacar misalnya, kalau pacaran tuh boleh, malu kita dipromosi seperti itu. Ya rupanya abang gak punya uang ya. Mana anda tuh nggak tahu. Abang punya uang banyak, cuma masih belum turun aja. Uangnya masih indah Allah, bukan indah nas, indah Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit lagi kawan-kawan. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, asik kitab ini, masya Allah, tabarakallah. Baca. Ini orang, anak geram dengan mu'alik yang ada di sini nih. Orang Mesir, Wa'il. Kitab ini dicetak. Ya jelas kan satu cetak satu eksemplar kitab begini, ini untungnya banyak.
Harga kitab 5.000 dijual 15.000, 20.000. Tapi dia protes dengan si mu'alif. Kamu kalau mau nyeta punya orang, ya harus pastiin dulu. Kalau bakalan orang mau dibantai, bukan mau dibantai sama kamu, belum tentu mana mau kamu tuh sama seperti apa yang saya maksudkan. Wala, tapi bagaimanapun kandungannya bagus. Wala, yaqul, terakhir, wa kanu idza balagahum, teman mereka ada utang, mereka bayarin tanpa memberitahukannya. Wa kana duyun, maka al-madjun idza alima dzalika yaskut. Wa kana wafahu huwa min malihi. Dan yang berutang pun tanpa harus minta terima kasih, tanpa harus ucapkan terima kasih. Yang dibayarin tadi itu, siapa yang dibayarkan? Aziz. Aziz pun tidak merasa segan dengan Rayyan. Rayyan yang bayarkan atau Arif yang bayarkan. Tidak ada rasa segan sedikit pun. Dan gak berterima kasih lagi. Kenapa? Sebab dia merasa, dia pun tidak mau kalau kita sebut-sebut tentang jasa baik kita kepada dia. Sehingga sampai kepada tahap seakan-akan seperti dia sendiri yang membayarnya. Karena huwa min mali lima ya'lamu, karena dia tahu min tibati nafsi akhihi bidalik, karena dia tahu tentang kebesaran atau tibah kebaikan hati orang yang memberikannya. Ada sebagian, tapi tidak apa-apa lah, ala kulli hal itu bagus juga. Ada sebagian kadang-kadang memberikan itu secara sir, tapi pada waktu yang sama mau minta disebut. Jadi maaf Pak Haji, sekedar mau nanya aja, sarung yang saya kasihkan pada itu udah sampai ke sama Pak Haji? Oh rupanya Pak Haji dia kasihin kita sarung. Minta maaf, kemarin ada saya titipkan selendang sama santri, udah sampai sama antum. Oh iya udahlah, makasih Pak Haji, makasih banyak ya. Nah, ada orang sukanya seperti itu. Jadi terhalang, jadi rasa tidak nyaman kalau pada waktu dengan orang yang dihadiahkan tadi itu tidak tahu siapa yang menghadiahinya. Salafun salih tidak seperti itu. Justru kalau bisa mereka sembunyikan betul. Bahkan orang yang menerima pun tak mau kalau sampai si penerima tahu siapa si pemberinya. Mudah-mudahan kita sedikit sebanyak dengan barakatuhum, barakat para masyaikh salafun salih, dengan nama-nama yang dimuat, dengan nama-nama yang disebut, dengan cerita-cerita yang dipaparkan di sini, sedikit sebanyak kita akan terimbas dengan kebaikan, kemuliaan, jud dengan kepemurahan daripada mereka. Allah hadirin ya wa lakulina salih. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.